Oke, kita masuk yang membaca rangkaiannya. Jadi mulai dari pertemuan minggu ini, Anda sudah dibiasakan itu membaca skema rangkaian. Karena nanti banyak skema rangkaian nanti akan kita bahas sampai akhir nanti. Di sini ada beberapa komponen yang belum kita pelajari, jadi saya akan membuatnya sekilas saja untuk mengenalkan sama Anda, tetapi Anda bisa belajarnya, yaitu bisa melalui dari buku yang sudah Anda download atau juga bisa melalui internet ya. Oke, kita masuk. Di sini adalah simbol baterai, ada positif, kemudian ada negatifnya. Di sini adalah saklar. Dengan posisi di sini adalah masih off, artinya terbuka. Ini adalah kapasitor, ada positif, ada negatifnya. Coba Anda perhatikan, ini negatif baterai terhubung dia ke negatif kapasitor. Jadi jangan dihubungkan nanti ke positif karena nanti dia akan meledak. Kemudian ini resistor sudah kita bahas minggu yang lalu. Dan ini adalah namanya transistor. Jadi kalau ketemu simbol seperti ini namanya transistor. Kalau yang pakai garis melintang seperti ini atau garis horizontal, ini disebut dengan basis. Kakinya ada basis atau terminal basis. Kemudian yang ada panah itu namanya adalah terminal emitter. Kemudian yang tidak ada panah dan tidak ada garis, yang ujung ini adalah kolektor. Jadi kolektor ini di dalam transistor itu adalah sebagai outputnya. Sementara kalau yang untuk emitternya ini adalah sebagai masanya. Bagi transistornya yang namanya adalah NPN. Apa itu NPN? Nanti kita bahas. Jadi cukup Anda tahu saja bahwasanya transistor ini punya 3 terminal. Kalau dia tipe yang seperti ini, panahnya keluar, maka dia emitternya akan terhubung ke massa, kemudian kolektornya ke beban, karena dia sebagai output, dan yang basisnya itu adalah sebagai sumber tegangan atau inputnya. Kemudian di sini kita punya relay, ini adalah bodinya relay, semuanya ya. Jadi kaki relay yang kita gunakan di sini itu ada 4, yang ini coil kaki 1, kaki 2. Ini simbol coilnya. Jadi ada yang membuat kotak saja, ada yang membuat seperti lilitan. Jadi ini adalah coilnya. Kemudian ini adalah NONC-nya, saklarnya. Saklarnya. Jadi saklarnya sini hanya ada satu ya, NO saja. NO saja karena dia menggunakan 4 terminal. Jadi satu lagi adalah untuk penariknya. Yang untuk relay ini itu kita pasang namanya di coilnya itu kita pasang ada nama komponen namanya dioda, reverse bias. Kenapa dia disebut reverse bias? Karena negatifnya dioda, yang garis ini adalah negatif dioda, itu dihubungkan dengan positif baterai. Dan positif dioda yang standar segitiga itu dihubungkan dia dengan coil relay yang satu lagi. Jadi yang negatifnya terhubung ke coil relay 1, ke switch 1, dan ke baterai 1. Nah, kalau posisinya seperti ini rangkaiannya kan terbuka ini. Artinya relaynya hanya satu yang mendapat positif dan itu pun dihalang oleh dioda. Sementara yang untuk koilnya satu lagi itu dia tidak mendapat sumber tegangan. Jadi artinya dia ada rangkaian terbuka sehingga ini pada saat saklar SW1-nya belum di-on-kan atau posisinya pada saat ini adalah terbuka atau off, maka di sini motornya tidak berputar. Motor akan berputar kalau saklar yang ini yang di atasnya atau saklar NO dari relaynya sudah berubah menjadi NC. Jadi nanti akan tertarik pegas karena induksi magnet yang saklarnya awalnya terbuka nanti akan ketok menyatu dia dengan yang ini. Sehingga nanti motor akan mendapat sumber arus dan motornya akan berputar. Jadi kalau posisinya seperti ini karena SW1-nya off, tidak terhubung, maka ini juga motor tidak akan berputar karena dia tidak mendapatkan sumber tegangan. Oke, kita masuk pada saat posisi yang kedua itu adalah saklar SW1-nya sudah kita on-kan. Dan pada saat saklar SW1 kita on-kan, ini tegangan dari sumber, arusnya mengalir itu akan masuk ke SW1 sama ke dioda. Dioda tertahan tidak sampai ke coil. Karena apa? Karena diodanya adalah reverse bias. Jadi nanti SW1-nya karena dia sudah terhubung, maka nanti dia arusnya akan bercabang 2. Jadi di bercabang 2, muatan listriknya nanti akan bergerak menuju resistor 1, kemudian menuju C1. Di sini kan ada titik cabang. Yang titik ini namanya titik cabang. Jadi titik cabang 3 di sini. Jadi kalau dia masuk ke C, sementara ini posisinya masih on, maka C akan melakukan pengisian muatan.
Jadi C nanti di sini mulai terisi. Kemudian yang pergi ke R itu akan dilanjutkan ke transistor. Transistor masuk ke kaki basis. Basis adalah merupakan input, kemudian nanti di transistor ini fungsinya adalah dia menguatkan arus tergantung dari jenis transistor yang kita gunakan. Kita anggap kita menggunakan transistornya adalah 2N901. Kalau ini artinya dia akan menguatkan arus basisnya itu 10 kali lebih tinggi menjadi arus IC-nya. Jadi arus IC-nya adalah 10 kali dari arus basis. Jadi kalau arus basisnya tadinya adalah 0,1 mili, maka nanti C-nya dia akan menjadi 1 mili. Nah, ini masuk arus keluaran dari C yang sudah tinggi karena dikuatkan oleh transistor, nanti akan masuk ke coil. Yang satu coilnya sudah terhubung dengan positif, yang satu lagi dia sudah terhubung dengan, sudah mendapat arus juga dia dengan basis transistor. Sehingga di sini, di dalam relay ini terjadilah aliran listrik dan karena dia berupa lilitan, aliran listrik yang dialirkan ke lilitan akan menyebabkan medan magnet. Dan medan magnet tadi, itu dia di dalam relaynya itu dia ada pegas atau tombolnya adalah tombol commonnya, sehingga nanti dia akan menarik pegas yang awalnya tadi kan dia terbuka ini, saklar NO-nya, saklar NO dari kaki relaynya, itu dia terbuka, maka dia akan menutup. Dan pada saat yang menutup, ini kan dia mengalirkan arus ke motor. Motor mendapat sumber positif, kemudian yang satu lagi dia mendapat sumber negatif dari baterai, sehingga motornya nanti akan berputar. Jadi selagi SW1-nya on, motor akan tetap berputar. Nah, terus nanti setelah dia on, saklar ini kita lepas. Saklar kita lepas, bukan baterai yang Anda cabut ya. Kalau baterai Anda cabut nanti dia mati. Jadi sama persis prinsipnya dengan baterai bola lampu yang Anda beli pada saat listriknya on, kemudian bola lampunya mengisi dan dia tetap hidup. Tetapi pada saat listriknya off, dengan catatan di sini yang dari PLN-nya itu nanti tidak menyala, sementara saklarnya masih dalam, berarti kan dia terbuka, maka nanti dia akan mengeluarkan muatan listriknya. Tapi kalau saklarnya kita cabut, dia harusnya dia tidak listriknya masih on, listrik PLN masih ada, maka dia tidak akan menyala. Harusnya seperti itu yang caranya. Oke, kita masuk ke ini lagi. Tadi kan dia sudah mengisi, karena arus cabangnya tadi itu kan dia dari SW1-nya pada saat dia terhubung, itu kan menuju kapasitor 1 menuju R1. Dan pada saat dia menuju kapasitor, dia akan mengisi, sehingga nanti pada saat saklarnya Anda lepas, maka nanti dia akan mengosongkan muatan listriknya. Dia akan mengosongkan muatan listriknya, dan muatan listrik yang dikosongkan ini nanti dia akan mengalir ke SW, itu dia terputus karena dia terbuka, otomatis nanti dia akan mengalir hanya satu cabang saja, yaitu ke resistor. Resistor, karena dia lirik arus listrik, maka basis dari transistor akan mendapatkan sumber tegangan, sehingga nanti terjadilah di sini transistornya masih dalam keadaan on, dan dikuatkan menjadi C, sehingga relay masih terjadi induksi magnet, akibatnya kontak relay NO-nya masih akan terhubung, dan menyebabkan motor tetap berputar. Dan sampai kapan motornya berputar? Sampai muatan listriknya habis. Nah, sama juga dengan lampu emergensi Anda. Sampai kapan lampunya menyala? Sampai muatannya habis. Berapa muatannya habis lamanya? Ya tergantung dari nilai kapasitornya. Dan tergantung juga dari nilai R-nya yang kita pasang. Jadi kalau ini yang menentukan ini adalah nilai R dan nilai C ini. Kalau yang untuk di lampu silakan dilihat, itu ada rangkaian kontrolnya yang dipasang. Itu ada C dan R-nya. Oke, ini yang sudah dibuat dan ini juga sudah saya kerjakan bersama dengan mahasiswa penelitian saya. Ini sudah kita ada modulnya, nanti akan ada video yang ditampilkan oleh senior Anda yang akan membawakan prinsip kerja dari headlamp timer ini. Itu lengkap dengan proses perakitannya sekaligus. Bukan perakitan dari awal ya, maksudnya penghubungan kabelnya saja. Karena dia dia sudah dirakit oleh mahasiswa senior Anda yang sudah lulus. Dan sekarang dilanjutkan dengan
mahasiswa satu lagi itu dia membuat video pembelajaran dengan menggunakan alat yang sudah dikerjakan oleh senior dia yang sebelumnya. Jadi ini adalah proyek penelitian saya dan itu bisa dijadikan skripsi dan tugas akhir dari mahasiswa. Ini ada keterangannya di sini. Kalau C1-nya 100 mikrofarad, sementara nilai R-nya ini tetap ya, kita gunakan adalah 4,7K sama R2, R3-nya 1K, maka nanti dia lampunya akan menyala atau akan mengosongkan matanya selama 1 menit 50 detik. Kemudian pada saat dia 47 mikro, itu ada sekitar 1 menit. Pada saat dia 220 mikro, itu adalah 4 menit 15 detik. Ini menunjukkan apa? Kalau nilai R-nya tetap, sementara nilai C-nya berubah, semakin tinggi nilai C-nya, maka nanti pengosongannya nanti akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Seperti ini. Jadi ini 220 itu membutuhkan waktu adalah 4 menit 15 detik. Oke, kemudian ini sudah saya rasa ini sebagai power supply saja. Kebetulan ini yang di couple ya. Yang kalau ada keluaran plus minusnya. Kalau tadi kan hanya plus dengan 0 saja. Ya, itu yang untuk aplikasi kapasitor. Saya rasa itu untuk hari ini itu sudah selesai. Anda cukup membuat resumenya. Kemudian Anda lihat, berarti ada 3 video nantinya. Video dari senior Anda 1. Kemudian dari saya di sini ada 2. Kebetulan tadi terpisah ya, terputus. Makanya videonya jadi 2. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.